Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Arfiansyah, NIM 0555778845, Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan melaksanakan tugas atau praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ini di sini saya telah memiliki soalnya. Ya. Tugas 1 disuruh untuk membuat rangkuman tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer di Microsoft Office serta sejarah Java dan perkembangan hingga saat ini. Ini sudah saya rangkum dan sudah saya buat pada Microsoft Word. Lalu untuk tugas kedua adalah buatlah algoritma dalam bentuk shortcut dan pseudocoding pada kasus berikut. Oke, saya sudah membuat di sini Word. Ini adalah rangkuman yang saya buat sendiri tentang pengertian algoritma, pengertian pemrograman komputer, lalu ada bahasa pemrograman, contoh-contoh bahasa pemrograman, lalu ada sejarah perkembangan dan sejarah Java dan perkembangan hingga saat ini. Di sini lengkap ya, sampailah ke daftar pustaka. Oke, untuk nomor 1 saya anggap sudah selesai karena sudah saya laksanakan dengan membuatnya di Microsoft Word dengan line spacing sebesar 1,5 dengan Microsoft Word. Oke, sampai ke daftar pustaka minimal sebanyak 5 daftar pustaka. Oke, lanjut. Di sini ada perintah untuk membuat flowchart ya, dengan flowchart. Ya, soalnya jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan nomor 1 jam maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan nomor 2 jam maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan nomor 3 jam maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan nomor 4 jam maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Oke, disuruh untuk membuat inputan pada flowchart dan pseudocoding. Pertama saya akan menuju ke yang pertama saya akan menuju ke flowchart yang sudah saya buat. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang apa yang sudah saya buat tentang flowchart ini. Di sini saya memberi judul tentang gaji karyawan. Yang pertama di sini kita buat dulu start, atau bisa menggunakan bahasa Indonesia, bebas menggunakan bahasa Inggris, lebih baik bahasa Inggris ya. Kita gunakan start, kita mulai, lalu input golongan nomor. Pertama itu golongan A. Jika ya, gaji pokoknya 5 juta sesuai di sini, 5 juta golongan A. Lalu jika tidak, langsung ke golongan B. Maka jika golongan B ya 6.500.000 rupiah. Jika tidak, maka golongan C, maka cek ke golongan C. Golongan C ya gaji pokoknya 9.500.000. Oke, sama ya. Oke, turun ke bawah. Jam lembur 1 itu persentasenya sebesar 30%. Ya, benar 30%. Jam lembur kedua ya persennya 30%. Jam lembur ketiga ya persennya 34%. Jam lembur keempat persennya 36%. Jam lembur kelima lebih dari sama dengan 5, jam lemburnya 38%. Sesuai dengan data di sini. Selanjutnya gaji lembur sama dengan persen dikali gaji pokok. Total sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Tulisannya output total N atau berakhir ya, sesuai dari data di sini. Ini flowchart saya sudah saya buat untuk tugas 1
tentang Flowcard. Lalu untuk pseudokodenya saya sudah tulis di Microsoft Word untuk memudahkan. Saya beri nama gaji karyawan, lalu nilai input golongan, input jam lembur. Jika golongan A sama dengan gaji pokok sama dengan 5 juta, jika golongan B sama dengan gaji pokok 6.500.000, jika golongan C gaji pokok sama dengan 9.500.000. Jika jam lembur sama dengan 1 jam, maka persentasenya 30%. Jika jam lembur sama dengan 2 jam, maka persentasenya adalah 32%. Jika jam lembur atau jam lembur 3 jam, maka persentasenya 34%. Jika lembur 4 jam, maka persentasenya 36%. Jika lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka persentasenya adalah 38%. Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen, total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur, tampilkan total gaji dan selesai. Oke, ini adalah pseudokodenya. Selanjutnya saya sudah membuat kode program di Java NetBeans tentang soal merubah tentang algoritma. Sini saya telah membuat soalnya. Di sini saya buat judul saja sebagai gaji karyawan. Saya import dulu JavaFilter scannernya di atas ini. Lalu aplikasi adalah gaji karyawan. Saya masukkan scanner input. Lalu saya tulis di sini string golongan sesuai di sini. Lalu ada jam lembur. Saya masukkan gaji pokok 0%, 0, gaji lembur dan total. Lalu saya akan cetak sistem dependent tentang input golongan gaji yang terdiri dari 3 golongan, golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000 dan golongan C 9.500.000. Lalu saya cetak juga di sini, saya buat kode sebagai input jam lembur untuk mencetak bahwa saya nanti kita dapat memasukkan jam lembur yang terdiri dari jam lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, lebih dari sama dengan 5 jam. Oke, di sini saya masukkan if jika golongan betul sama dengan A gaji pokoknya adalah 5 juta. Apabila tidak, maka gaji golongan B kita cek sama dengan 6.500.000. Apabila tidak, golongan C gaji pokok 9.500.000 dan saya akan cetak golongan tidak valid. Kenapa saya tulis return di sini? Untuk mengembalikan atau membreak ya dari salah satu program kita ini agar kembali ke fungsi yang kita inginkan seperti golongan gajinya. Lalu di sini saya juga membuat jika jam lembur 1 jam maka persentasenya adalah 30%. Jika apabila tidak, beralih ke jam lembur kedua, persentasenya 32%. Jam lembur ketiga itu adalah 34%, jam lembur keempat atau 4 jam itu adalah 36%. Dan apabila itu lembur lebih dari di sini seharusnya lebih dari di sini, maka persentasenya adalah 38%. Ya, persentasenya apabila tidak sama sekali adalah 0. Kalau gaji lembur sama dengan persentase dikali gaji pokok, kalau total sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Ini saya sudah mencetak kode program. Hasil nanti akan keluar ya, golongannya, gaji pokoknya, gaji lembur dan total gaji sesuai daripada perintah soal di sini. Oke, coba kita run programnya apakah berhasil. Oke, berhasil. Kita inputkan dari 3 golongan gaji, kita coba masukkan golongan A gaji atau input jam lembur ya. Input jam lembur, kalau di sini kita coba pilih 3. Diskusi apa? Diskusi cuy. Oke, jam lemburnya berhasil ya, sudah saya run. Untuk golongan A saya lihat di sini
golongan A itu 5 juta dikali gaji lembur 1.700.000. Coba kita run gaji yang lain ya. Coba kita input golongannya golongan B coba. Oke, kita inputkan jam lembur. Jam lemburnya kita pilih coba 4 jam. Oke, berhasil. Gaji pokoknya 6.500.000, gaji lemburnya 2.340.000, dan total gaji 8.840.000. Oke, satu kali lagi untuk mengecek apakah berhasil, kita masukkan golongan C. Input jam lemburnya 5 jam. Oke, berhasil ya. Gaji pokok di sini 9.500.000 sesuai yang di sini, sesuai juga di soal ini tentang golongan C 9.500.000. Lalu gaji lembur 3.600.000 dan total gaji sama dengan 13.110.000. Oke, ini sudah saya lakukan tugas praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan, dan kekurangan dalam melakukan praktikum saya pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi bahan ajar ke depan dan menjadi pengalaman yang berharga. Saya akhiri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.